di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada Iya. itu, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga penonton semua ya kami doakan sehat ya. Sehat mahal. Kata ulama itu pokok semua nikmat adalah kesehatan. Usulun ni'am ya. Kesehatan itu bukan cabang dari nikmat, dia nikmat yang paling pokok ya, dalam kehidupan. Kesehatan. Kalau sakit banyak hal yang nggak bisa kita kerjakan kecuali berbaring, berdoa, dan merintih ya. Merintihlah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah dalam sakit. Tapi kalau sehat jangan dibuang-buang ya. Jangan dibuang-buang. Kita bahas bukan yang sedang viral ya, pokoknya kita bandingkan integritas Anies Baswedan dengan Jokowi. Ya, waktu jadi waktu jadi Gubernur DKI. Kalau Anies Baswedan selesai menunaikan amanahnya 5 tahun menjadi Gubernur DKI. Jokowi 2,5 tahun tidak menunaikan amanahnya menjadi Gubernur DKI, 2,5 tahun karena tarikan-tarikan dunia dia tinggalkan. Amanah 5 tahun janji kampanyenya itu tidak dituntaskan. Itu menunjukkan cacat secara moral ya, cacat secara integritas ya. Kenapa? Karena ngikuti tawaran seorang perempuan namanya Megawati yang mencalonkan Pak Jokowi didukung oleh PDIP menjadi calon presiden tahun 2000 berapa itu? 17 ya? Pokoknya meninggalkan posnya itu 2,5 tahun baru separuh jalan. Sementara Anies waktu sudah diamanahkan jadi Gubernur DKI itu digoda oleh seorang laki-laki yang namanya Prabowo dari Hambalang supaya menjadi calon wakil presiden dari Prabowo menghadapi Jokowi. Dia nggak mau Anies Baswedan itu karena dia ingin menyelesaikan amanahnya, menunaikan janjinya untuk menjadi Gubernur DKI 5 tahun. Ditawari calon wakil presiden Prabowo, dia nggak mau. Ini menunjukkan orang yang berintegritas. Siapa?
Anies Baswedan dibanding Jokowi saat sama-sama menjadi posisi menjadi gubernur DKI. Jadi kelihatan orang yang berorientasi pada kekuasaan sebagaimana Prabowo dan Jokowi, akhirnya mereka bertemu ya di istana yang sama, padahal sama-sama mereka tadinya bertarung ya. Umat Islam katakan begitu ya, secara simplistis mendukung Prabowo habis-habisan, kemudian dikalahkan, kan gitu. Dikalahkan. Terus Jokowi masuk istana. Prabowo demi alasan berbakti pada negeri bergabung pada musuh politiknya di panggung-panggung kampanye. Memang satu tipe akan berjumpa ya. Satu tipe ya, yaitu Prabowo satu tipe dengan Pak Jokowi gitu. Dan kemudian kelihatan Anies Baswedan tidak satu tipe dengan Pak Jokowi. Ternyata awalnya menjadi tim sukses atau bukan tim sukses, juru bicara Jokowi dengan mengatakan setiap keluar rumah, setiap melangkah keluar rumah kata Anies Baswedan, ingatlah Jokowi. Sampai begitu dia. Tapi setelah dikasih posisi jadi Menteri Pendidikan Nasional saat Pak Jokowi jadi Presiden, di tengah perjalanan Anies dipecat oleh Pak Jokowi. Memang tidak satu tipe. Allah menunjukkan itu perbedaan-perbedaan kualitas nilai itu. Ya. Konon katanya yang saya dengar kenapa dipecat karena Anies ingin memberikan keadilan terhadap pendidikan untuk semua. Sehingga buku-buku paket itu dijadikan e-book yang bisa diakses oleh seluruh daerah. Diakses e-booknya itu, buku pelajaran, buku paket yang mahal itu. Yang memang dia main para pedagang buku. Saya pernah di penerbitan buku, jadi saya tahu ya buku itu sekian persen untuk dinas, sekian persen untuk kepala sekolah dari penerbit buku. Dan itu bukunya kan sekolah-sekolah yang jumlahnya ratusan ribu itu, baik SMP, SMA, SD, itu kan captive market ya, pasar yang sudah tersedia besar ya dan pakai anggaran yang jelas ya. Nah, rupanya kebijakan dari Anies Baswedan memotong kepentingan para pedagang buku itu karena buku tidak lagi dibeli sekarang, bisa diakses gratis lewat teknologi di internet ya, lewat PDF kalau tidak salah itu kan. Kelompok oligar itu atau pedagang-pedagang itu marah karena kepentingan bisnisnya terganggu kan, miliaran rupiah itu hanya oleh seorang Anies Baswedan yang menjadi Menteri Pendidikan Nasional, kira-kira gitu. Kalau nggak salah, salah satu isunya gitu ya. Ya mungkin terus ditekanlah sang penguasa sehingga penguasa terpaksa, bukan terpaksa ya, ya nggak ada pilihan lain daripada kekuatan politik menarik dukungan ke Pak Jokowi, mendingan disentil, digeser, dipecatlah Anies Baswedan. Dan Anies Baswedan seperti biasa, dia merasa tugasnya sudah dicukupkan dan tidak merasa marah. Tetapi Allah menunjukkan jalan-jalan baru sehingga dia setelah dipecat jadi Menteri Pendidikan Nasional, Allah berikan ya nikmat yang besar dan tanggung jawab yang besar, yaitu gubernur DKI Jakarta. Dan mungkin ya malah jalan yang lebih lapang sebagai Presiden RI. Mengapa bisa nikmat-nikmat Allah itu bisa dibuka? Yaitu tadi, karena dia memegang nilai. Anies Baswedan berorientasi pada nilai dan tidak berorientasi pada kekuasaan. In tansurullah yang surkum, jika kamu ya, menolong agama Allah, maka Allah pasti menolong kamu. Itu hadis dari Rasulullah. In tansurullah yang surkum. Oh bukan hadis itu, ayatnya Al-Quran itu. Latung soruna bidu'afaikum. Nah itu baru hadis ya.
Kamu akan dimenangkan, kamu akan ditolong kalau kamu berpihak kepada orang-orang yang lemah ya, secara struktural, yang dilemahkan secara struktural, yang berada di lingkungan kamu. Kalau kamu berpihak kepada orang-orang yang lemah tadi, du'afaikum, maka kamu pasti menang. Itu janji dari Rasulullah. Nilai-nilai itulah yang dipegang oleh Anies Baswedan, dan nilai-nilai itulah yang tidak dipegang oleh Prabowo dan Joko Widodo. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Panung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobrun. Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Dan sekarang Pak Jokowi sudah berada di ujung senja kekuasaan, sementara Prabowo mengincar RI 1 dan Anies dengan izin Allah. Kalau jadi presiden, kalau diizinkan oleh Allah jadi presiden, kalau tidak, tidak. Itu aja, repot amat hidup. Yang penting tetap berpegang pada nilai. Itulah yang kita pesankan pada Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You wish you were someone else. I'm